Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum jami'an. Pada video kali ini kita akan membahas materi latihan-latihan menjawab soal kaidah bahasa Arab dengan tipe soal memilih jumlah yang benar atau memilih kalimat yang benar pada beberapa pilihan. Di sini terdapat 10 soal yang akan kita bahas satu persatu. Soal yang pertama, ikhtar al-jumlah as-sohiha minal jumalil atiyah. Pilihlah kalimat yang benar dari beberapa kalimat berikut. Pada pilihan alif, ba, jim, dan dal, di sini artinya sama semua, yaitu sungguh di dalam kejujuran terdapat keselamatan. Susunannya juga sama, yaitu terdiri dari inna, kemudian khobarnya inna yang didahulukan, atau khobar muqaddam, kemudian isimnya inna, najah. Kemudian, sebagaimana kita ketahui bahwa apabila khobarnya inna itu didahulukan, maka isimnya itu harus berupa isim nakiroh. Nah, maka isim nakiroh itu tandanya adalah ditanwin, tidak boleh eh, ada al. Maka jawaban alif dan ba, dal otomatis gugur. Kemudian, untuk jawaban ba dan jim, kita bahas untuk isimnya inna yaitu lafadz najat. Di sini adalah sebagai isimnya inna yang di i'rab nasab. Karena bentuknya najat ini adalah isim mufrad, maka i'rab nasabnya yaitu dengan tanda fathah. Maka bukan najatin tapi fisud inna fisudki najatan. Kemudian pertanyaan nomor 2, ikhtar al-jumlata sofiha minal jumalil atiyah. Pilihlah kalimat yang benar dari beberapa kalimat berikut. Semua makna pada pilihan alif, ba, jim, dan dal semuanya sama, yaitu lelaki itu datang sambil tertawa. Dengan susunan jumlah fi'liyah dan kemudian diikuti oleh hal. Di mana jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il yaitu ja'a dan fa'il yaitu ar-rajul. Kemudian kita bahas hal adalah isim atau unsur yang menjelaskan keadaan dari sahibul hal, ya. Yang dijelaskan di sini adalah ar-rajul, ya, ar-rajul. Maka hal itu bisa berupa isim, syaratnya adalah berupa isim fa'il atau isim maf'ul atau yang diserupakan dengan keduanya. Maka di sini yang jim secara otomatis gugur karena dohikan di sini adalah isim masdar. Kemudian hal itu jika berupa isim maka dia di i'rab nasab. Maka lafadz dohikun di sini adalah gugur, jawaban ba. Kenapa? Karena ini di i'rab rofa. Yang benar adalah dohikan. Kemudian kenapa pilihan huruf dal salah? Karena di sini dohikatan sudah benar nasab, akan tetapi bentuknya adalah mu'annas. Sedangkan sohibul hal yang dijelaskan ar-rojul adalah bentuknya mudzakkar. Nah, kemudian di sini jawaban yang benar adalah ar-rojulu yadhaku. Di sini yadhaku adalah hal yang berupa jumlah fi'liyah. Karena yadhaku di sini adalah berupa fi'il, ya, fi'il mudhari yang domirnya kembali kepada lafadz ar-rojul. Kemudian pertanyaan nomor 3, ikhtar al-jumlah as-sohiha minal jumalil atiyah. Jawaban alif, ba, jim, dan dal semuanya maknanya sama, yaitu para siswa sedang membaca kitab-kitab mereka. Kita analisis satu persatu. Jawaban alif kenapa salah? Karena fa'il atau lafadz at-tullab dalam hal ini adalah bentuknya jamak. Maka ketika fi'il di depannya, ya, maka harus sunyi dari tanda jamak, bentuknya harus mufrad. Jadi yang betul lam yakro at-tullabu kutubahum. Kemudian kenapa ba kok salah? Karena pada lafadz kutubahu di sini domir hu adalah domir yang kembali kepada atulab jamak. Maka harus menyesuaikan, bukan kutubahu tapi kutubahu. Kemudian yang jim kenapa kok salah? Karena yakrouna, ya, ini adalah fiil mudhari yang kemasukan huruf jazm, ya, lam. Maka secara otomatis
Yaqra'un ini di i'rab jazm dan tandanya adalah membuang nun. Maka at-tullabu lam yaqra'u seperti itu. Kemudian jawaban yang benar adalah dal, yaitu lam yaqra' at-tullabu kutubahu. Di mana fa'il berupa jamak, maka fiilnya tetap mufrad yaqra'. Kemudian domir hum di sini sesuai dengan kembalian atau rujukannya yaitu lafaz at-tullab. Baiklah, kita menuju pada soal nomor 4. Semua pilihan pada alif, ba, jim, dal memiliki makna yang sama, yaitu seorang mukmin tidak takut kepada musuhnya. Yang mana susunannya terdiri dari fiil yang negatif, yaitu lan yaksha, kemudian fa'il, yaitu mukmin atau subjeknya, dan maf'ul atau keterangannya berupa jer dan majrur. Kemudian, kenapa kok alif salah? Nah, karena apa kira-kira? Karena yaksha di sini adalah fiil mudhari yang mu'tal akhir. Sebenarnya adalah yaksha. Nah, kemudian lam di sini adalah huruf nasab. Maka huruf nasab ketika masuk pada fiil mudhari tidak ditandai dengan membuang huruf ilatnya. Jadi yang benar ini masih tetap ada huruf ilatnya lan yaksha seperti itu. Kemudian, kenapa kok pilihan bak salah? Karena lafaz mukminan di sini kedudukannya adalah sebagai fa'il atau subjek dari kata yaksha, lan yaksha. Maka fa'il adalah termasuk salah satu isim yang di i'rab nasab karena mukmin ini adalah maaf rofa maksud saya karena mukmin ini adalah bentuknya isim mufrad maka tanda rofaknya dengan harokat dhamma. Jadi yang betul lan yaksha mu'minun min aduwihi. Kemudian kenapa jawaban jim salah? Karena min aduwahi sedangkan min adalah huruf jer. Maka isim yang jatuh setelah min itu di i'rab jer. Nah, ini wawu di sini karena adu adalah bentuknya isim mufrad maka ditandai dengan kasroh. Yang benar adalah min aduwihi. Sebagaimana jawaban pada pilihan dal yaitu lan yakhsha mu'minun min aduwihi. Menuju pada pertanyaan nomor 5. Semuanya sama, yaitu memiliki makna sungguh sekolah itu pintunya tertutup. Nah, di mana susunannya terdiri dari inna, isimnya inna, dan khobarnya inna yang terdiri dari susunan jumlah isimnya. Kita bahas satu persatu kenapa kok pilihan alif salah. Karena inna ini sebagaimana diketahui pengamalannya adalah menasabkan isim mubtada menjadi isimnya. Jadi al-madrasah ini isimnya inna di i'rab nasab, tandanya fathah karena termasuk isim mufrad. Jadi yang benar adalah innal madrasata. Kemudian babaha. Babaha di sini adalah babaha mughlaqun. Ini adalah khobarnya inna yang tidak tunggal tapi dia terdiri dari kalimat yaitu pintunya tertutup. Maka babaha di sini kedudukannya selain menjadi khobarnya inna, dia sebagai mutada. Ya, mutada. Mutada itu di i'rab rofa. Karena bab bentuknya adalah mufrad, maka tanda rofanya dengan dhamma. Jadi innal madrasata babuha mughlaqun. Sedangkan jim juga salah karena di sini juga babuha al-mughlaqo. Al-mughlaqo ini tidak sesuai ya karena ada alnya seperti sifat gitu ya. Kemudian khobar itu seharusnya sunyi dari tanda al atau berupa isim nakiro. Kemudian dan bab ini mudzakkar dan khobar juga harus mengikuti mudzakkar. Seperti babuha mughlaqun. Jadi mughlaqun di sini bentuknya mudzakkar mengikuti mubtada yang juga bentuknya mudzakkar yaitu babuha. Kemudian pertanyaan nomor 6. Pilihan alif, ba, jim, dan dal semuanya sama, yaitu memiliki arti tidak ada yang menulis surat itu kecuali siswi itu. Gitu ya. Susunannya terdiri dari fiil, kemudian maf'ul bih yang didahulukan, kemudian pengecualian, kemudian di sini atau liba adalah fa'il dari menulis atau subjek.
Di sini kenapa kok ar-risalah tidak menjadi fa'il? Karena tidak logis, karena surat itu tidak menulis, tapi surat itu ditulis ya sebagai objek. Maka di sini yang benar kemudian di sini atau liba di sini fa'ilnya mu'annas, maka otomatis fiilnya juga harus mengandung eh, domir mu'annas. Berarti maka tabat gitu ya. Kemudian arisalata ya, arisalata karena menjadi maf'ul bi di i'rab nasab tanda nasabnya fathah karena merupakan isim mufrad. Begitu juga at-thalibatu di sini adalah fa'ilnya katabat ya. Karena dia sebagai fa'il berarti di i'rab rafa karena tandanya adalah apa karena bentuknya adalah isim mufrad maka ditandai dengan dhamma. Kemudian menuju pertanyaan ketujuh, semuanya memiliki makna yang sama, yaitu wa inna lahum larizqon ghairu maqtu. Dan sungguh mereka memiliki rizki yang tidak terputus. Jadi lafat inna di sini khobarnya yaitu lahum, khobar muqaddam ya. Kemudian isimnya adalah rizqon. Nah, rizqon di sini adalah isimnya inna yang di i'rab nasab ditandai dengan fathah. Kenapa? Karena bentuknya isim mufrad. Kemudian di sini ghairo maqtu'in ya. Jadi ghairo di sini irobnya juga nasab karena dia adalah mensifati isimnya inna rizqon. Ya, karena rizqon nasab, maka ghairo juga mengikuti nasab karena sifat itu irobnya mengikuti irob dari isim yang disifati. Karena bentuknya ghairo adalah isim mufrad, maka ditandai dengan fathah yaitu ghairo maqtu'in. Kemudian pertanyaan nomor 8 sama, semuanya memiliki arti yang sama, yaitu yang menghadiri seminar ada 40 mahasiswa, di mana susunannya adalah terdiri dari fi'il hadoro, kemudian anna dua ini sebagai objek, karena seminar tidak logis kalau dia adalah menghadiri, dia dihadiri. Karena objek atau maf'ul itu adalah isim yang diirob nasab dan anna dua ini bentuknya adalah isim mufrad maka ditandai dengan fathah. Kemudian arba'una toliban ini sebagai fa'il atau subjek dari kata haboro tadi dan maka fa'il itu diirobi dengan apa? Fa'il itu irobnya adalah rofa karena lafat arba'una ini adalah isim yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim maka tanda rofaknya dengan wawu. Kemudian arbauna di sini adalah adat ya puluhan 20, 30, 40, 50 seterusnya sampai 90 maka adatnya toliban di sini harus berupa isim mufrad yang mana dia menjadi tamyiz di i'rab nasab. Jadi toliban di i'rab nasab ditandai dengan fathah karena merupakan isim mufrad. Kemudian nomor 9, semua jawaban memiliki makna yang sama, yaitu beberapa ra itu dipenuhi beberapa buku kecuali satu ra. Jadi imtala'atir rufufu bil kutubi. Jadi imtala'at ini fiil, ar-rufufu fa'il, bil kutubi jar majrur, ilah huruf istisna. Kalau ada pengecualian, dia terdapat pada kalam tamujab atau kalam yang maknanya sudah sempurna, kemudian dia kalimat positif, maka mustasna ini di irob nasob, rofan, bukan rofun, jadi rofan di irob nasob ditandai dengan fathah karena merupakan isim mufrad. Jadi mufrad dari rufuf adalah lafat rof. Kemudian wahidan di sini adalah sifat dari ra atau rofan yang mana irobnya mengikuti rof di sini rofan sama-sama nasab ditandai dengan fathah karena merupakan isim mufrad. Menuju pada pertanyaan ke-10, semuanya memiliki makna yang sama, yaitu seorang guru itu datang, di mana susunannya terdiri dari fiil dan fa'il. Fiilnya adalah hadoro dan fa'ilnya adalah al-mu'allim. Jadi fa'il al-mu'allim di sini di i'rab nasab, tanda nasabnya adalah dhamma, ya karena bentuknya isim mufrad, maka jawaban ba di sini otomatis gugur dan nafsuhu di sini bentuk sebagai taukid atau penguat ya dari lafaz al-muallim
maka dia mengikuti i'rabnya lafaz al-mu'allim yang sama-sama di i'rab rofa berarti. Jadi karena nafsu di sini bentuknya adalah isim mufrad, maka ditandai dengan dhamma. Jadi jawaban yang benar adalah hadorul mu'allimu nafsuhu. Baiklah, sudah selesai pembahasan kita tentang materi memilih kalimat yang benar. Berikutnya silakan kalian melatih diri kalian dengan menjawab soal-soal pada link berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.